Assalamualaikum sobatku, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif ini, bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku dalam keadaan baik bahagia, sehat walafiat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Baiklah, di kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang perjalanan cinta dua anak manusia yang berbeda keyakinan, yaitu pemuda Betawi penjaga parkir sebuah gereja dengan biarawati cantik ayu manis. Ayo langsung saja, kita simak kisahnya bersama-sama berikut ini. Malam baru saja turun di pusat kota Jakarta. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke aspal yang masih basah setelah hujan sore tadi. Di sudut sebuah gereja besar yang berdiri megah di kawasan Jakarta Pusat, seorang pemuda berusia 25 tahun sedang sibuk mengatur kendaraan yang keluar masuk parkiran. Namanya Fajar, seorang pria asli Betawi dengan wajah tampan, mata teduh, dan senyum yang selalu mengembang. Meski bekerja sebagai penjaga parkir, wajahnya memancarkan ketenangan dan kesejukan yang sulit dijelaskan. Fajar adalah seorang Muslim yang taat. Setiap kali mendengar azan berkumandang dari masjid yang tak jauh dari gereja itu, ia selalu bergegas untuk menunaikan salat. Para jemaat dan pekerja gereja sudah terbiasa melihatnya dengan sajadah kecil yang selalu terselip di balik rompi kerjanya. Mereka mengenalnya sebagai sosok yang rendah hati dan pekerja keras. Di gereja itu pula, seorang biarawati muda bernama Maria sering memperhatikannya dari kejauhan. Wanita berusia 28 tahun itu berasal dari Bandung, dengan wajah ayu dan sorot mata lembut yang penuh ketulusan. Maria telah mengabdikan hidupnya sebagai seorang biarawati sejak 5 tahun yang lalu. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan berwibawa di lingkungan gereja. Suatu sore, hujan turun begitu deras. Maria yang baru selesai dari kegiatan doa bersama di kapel gereja berdiri di depan pintu, menunggu hujan reda. Fajar yang sedang bertugas di parkiran melihatnya dan segera berlari ke arah Maria sambil membawa payung besar. "Suster, hujannya deras. Kalau mau ke rumah biarawati, biar saya antar pakai payung ini," ujar Fajar dengan senyum ramah. Maria sedikit terkejut dengan kebaikan pemuda itu. "Oh, terima kasih, Fajar. Aku tidak ingin merepotkanmu." "Ah, enggak repot, suster. Lagi pula, kalau suster kehujanan nanti bisa sakit," balas Fajar, masih tetap tersenyum. Maria akhirnya menerima tawaran itu. Mereka berjalan berdampingan di bawah payung yang sama, dengan hujan yang masih mengguyur deras di sekitar mereka. Dalam perjalanan singkat itu, entah mengapa Maria merasa ada ketenangan yang berbeda saat berada di dekat Fajar. Begitu pula dengan Fajar, ada rasa hangat yang menjalar di hatinya. Sejak hari itu, keduanya semakin sering bertemu. Awalnya, mereka hanya berbincang ringan saat bertemu di halaman gereja. Namun, semakin lama, percakapan mereka semakin dalam. Maria terkesan dengan ketulusan dan kedalaman iman Fajar. Sementara itu, Fajar mengagumi kelembutan dan keteguhan hati Maria. Namun, mereka sadar bahwa perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Maria terikat pada pengabdian gerejanya, sementara Fajar tetap teguh dalam Islamnya. Tetapi takdir seolah mempertemukan mereka berulang kali, seakan memberi isyarat bahwa kisah mereka belum selesai. Di balik senyum mereka yang tulus, ada pergolakan batin yang tak mudah. Apakah mereka sanggup menghadapi perbedaan yang begitu besar? Ataukah perasaan mereka hanya akan menjadi kisah yang tak berujung? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Fajar dan Maria tahu bahwa dunia mereka begitu berbeda, tetapi hati mereka terus saling mencari. Setiap pertemuan singkat di halaman gereja atau parkiran terasa begitu berharga. Suatu malam, Maria tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia pun mengambil Alkitabnya dan berdoa, mencari jawaban dalam diam. Namun,
Semakin ia berusaha menenangkan hatinya, semakin jelas sosok Fajar muncul dalam benaknya. Maria merasa bimbang antara kesetiaannya pada panggilan hidupnya dan perasaan yang semakin kuat terhadap pria yang selama ini hanya menjadi penjaga parkir di gerejanya. Sementara itu, Fajar juga merasakan kegelisahan yang sama. Ia sering berdoa setelah salat, meminta petunjuk kepada Allah. Di satu sisi, ia sangat menghormati keyakinan Maria, tetapi di sisi lain, hatinya tak bisa memungkiri bahwa ia telah jatuh cinta. Hari-hari Fajar sebagai tukang parkir di gereja terus berjalan seperti biasa. Meskipun pekerjaannya sederhana, ia selalu melakukannya dengan penuh ketekunan dan senyuman. Kepribadiannya yang ramah dan tenang membuat banyak jemaat mengenalnya, meskipun ia bukan bagian dari komunitas mereka. Namun, ada satu orang yang selalu menarik perhatiannya, Maria, seorang biarawati muda yang selalu terlihat lembut dan penuh kasih saat membantu di gereja. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tidak terduga. Suatu hari, Maria keluar dari gereja dengan tergesa-gesa, membawa beberapa barang untuk dibagikan kepada kaum miskin di sekitar lingkungan. Namun, ia tidak menyadari bahwa ada genangan air di depannya, dan langkahnya membuatnya hampir tergelincir. Dengan sigap, Fajar yang sedang mengatur kendaraan segera menangkap barang-barang yang hampir jatuh dari tangannya. "Hati-hati, suster," kata Fajar sambil tersenyum. "Jalanan di sini kadang-kadang licin setelah hujan." Maria terkejut sejenak, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih, Fajar. Aku benar-benar tidak melihat genangan itu." Sejak saat itu, keduanya mulai saling mengenal. Awalnya, percakapan mereka hanya sebatas sapaan singkat setiap kali Maria melewati tempat parkir. Namun, seiring waktu, obrolan mereka semakin dalam. Fajar banyak bertanya tentang pekerjaannya di gereja, sementara Maria penasaran dengan bagaimana Fajar menjalani kehidupan dengan keteguhan sebagai seorang Muslim di lingkungan yang mayoritas berbeda keyakinan. Suatu hari, Maria duduk di bangku taman gereja setelah menyelesaikan tugasnya. Fajar, yang sedang beristirahat, melihatnya dan mendekati dengan penuh rasa ingin tahu. "Suster Maria, bolehkah saya bertanya sesuatu?" ujar Fajar sambil duduk di bangku sebelahnya. Maria mengangguk. "Tentu, Fajar. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Fajar menatap langit sebentar, lalu berkata, "Bagaimana rasanya mengabdikan hidup sepenuhnya untuk gereja? Bukankah sulit untuk meninggalkan dunia luar?" Maria tersenyum tipis. "Awalnya, memang tidak mudah. Ada banyak hal yang harus aku korbankan. Tapi pada akhirnya, aku menemukan kedamaian dalam panggilan ini. Aku merasa bahwa ini adalah jalan yang benar untukku." Fajar mengangguk memahami. "Aku juga sering berpikir seperti itu. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam mencari kebenaran dan ketenangan. Aku bekerja di sini bukan hanya sekadar mencari nafkah, tapi aku ingin hidupku memiliki arti lebih." Maria menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu terlihat sangat bahagia dengan kehidupanmu, Fajar. Aku jarang melihat seseorang yang begitu berdedikasi dan ikhlas dalam pekerjaannya." Fajar tersenyum. "Kebahagiaan itu sederhana, suster. Selama kita bersyukur dan menjalani hidup dengan niat baik, aku percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan ketenangan dalam hati." Percakapan itu menjadi titik awal dari persahabatan mereka yang semakin erat. Hari demi hari, mereka semakin sering bertukar pikiran tentang kehidupan, keyakinan, dan harapan mereka masing-masing. Meski berasal dari dunia yang berbeda, ada sesuatu dalam diri mereka yang saling melengkapi. Namun, di balik kehangatan persahabatan itu, perlahan-lahan tumbuh perasaan yang lebih dalam. Baik Fajar maupun Maria mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam setiap pertemuan mereka. Sebuah perasaan yang tak bisa mereka abaikan begitu saja. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak pertemuan pertama antara Maria dan Fajar.
Mereka sering bertemu di taman kota, berbagi cerita dan pandangan tentang kehidupan, iman, dan harapan. Meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda, Maria seorang biarawati Katolik dan Fajar seorang Muslim yang taat. Mereka menemukan banyak kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Maria dan Fajar duduk di bangku taman yang menghadap ke danau. Angin sepau-sepau meniup lembut, membawa aroma bunga yang sedang mekar. Maria menatap ke arah matahari yang perlahan tenggelam, sementara Fajar memperhatikan ekspresi tenang di wajahnya. "Fajar," kata Maria pelan, memecah keheningan, "apakah kamu pernah merasa bahwa hidup ini membawa kita ke arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya?" Fajar tersenyum tipis. "Sering kali, Maria. Pertemuan kita ini adalah salah satunya. Siapa yang menyangka bahwa dua orang dari dunia yang berbeda bisa menjadi begitu dekat?" Maria mengangguk, matanya masih terpaku pada cakrawala. "Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku sejak kita mulai berbicara. Seolah-olah hatiku terbuka untuk memahami lebih banyak tentang diriku sendiri dan dunia di sekitarku." Fajar menatap Maria dengan penuh perhatian. "Aku merasakan hal yang sama. Kamu telah memberiku perspektif baru tentang banyak hal. Meskipun kita berbeda dalam keyakinan, aku merasa kita berjalan di jalan yang sama." Mereka terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Suara gemericik air dan kicauan burung menjadi latar belakang yang menenangkan. "Fajar," Maria akhirnya berkata, suaranya hampir berbisik, "apakah menurutmu perasaan ini salah?" Fajar menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Perasaan adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tidak ada yang salah dengan merasakan sesuatu. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya." Maria menoleh, menatap mata Fajar dengan penuh rasa ingin tahu. "Lalu, bagaimana kita harus menyikapinya?" Fajar tersenyum lembut. "Dengan kejujuran dan keberanian. Kita harus jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan, dan berani menghadapi konsekuensi dari perasaan itu." Matahari telah sepenuhnya tenggelam, meninggalkan langit dengan semburat warna oranye dan ungu. Maria merasa hatinya lebih ringan, meskipun pertanyaan-pertanyaan masih berputar di benaknya. Pertemuan dengan Fajar telah membuka pintu baru dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Malam telah larut ketika Maria mendapati dirinya terjebak dalam keheningan ruang doa yang sempit. Sinar rembulan menerobos jendela kecil, menyinari wajahnya yang tampak lelah namun penuh tanya. Di tengah riuh doa-doa yang selama ini menenangkan jiwanya, kini muncul gejolak perasaan yang membuat hatinya bergemuruh. Maria teringat setiap momen bersama Fajar, senyum tulusnya, tatapan penuh keikhlasan, dan keberanian seorang pemuda yang tetap teguh pada keyakinannya. Dalam kesendirian itu, Maria merasakan tumpukan pertanyaan menekan dadanya. Akankah aku mampu mempertahankan panggilan suci ini jika hatiku terus terpaut pada cinta yang tak terduga? Apakah aku harus tetap berada di jalan yang selama ini ku kenal, atau mengikuti bisikan hati yang menuntunku menuju kebenaran baru? Di sisi lain kota, Fajar pun bergulat dengan kegelisahan yang serupa. Setiap kali ia menundukkan kepala dalam doa, ia memohon petunjuk agar bisa menemukan jalan yang benar untuk mengukir kebahagiaan, meskipun harus melangkah di antara dua dunia yang begitu berbeda. Cintanya pada Maria telah tumbuh begitu mendalam, namun ia menyadari betul bahwa keputusannya nantinya akan mengguncang tatanan yang selama ini ia kenal. Suatu malam yang dingin, dengan langkah penuh keraguan, Maria meninggalkan ruang biarawati yang telah lama menjadi tempat berpijaknya keyakinan. Di bawah langit bertabur bintang, ia berjalan menyusuri lorong-lorong sunyi taman gereja, mencari jawaban di antara desir angin yang lembut. Di sanalah, di tengah rimbunnya pepohonan, ia berhenti sejenak dan menatap ke angkasa, seolah berharap semesta dapat memberinya petunjuk. Dalam keheningan itu,
Suara lembut dari dalam hati mulai menyuarakan kebenaran yang selama ini tersimpan. Mungkin, cinta yang telah tumbuh ini adalah panggilan baru yang harus aku ikuti. Mungkin, aku tak perlu lagi terpaku pada jalan yang telah ditetapkan, jika itu berarti aku harus mengabaikan suara hati. Dengan getar suara yang nyaris tak terdengar, Maria pun mengambil keputusan besar yang mengubah segalanya. Keesokan harinya, dengan mata yang masih merah karena menahan air mata, Maria menghadap Pastor Antonius. Dengan keberanian yang teramat berat, ia mengungkapkan pergolakan batin yang telah lama ia rahasiakan. "Pastor, saya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Cinta yang tumbuh itu mengguncang keyakinan saya, dan saya mulai bertanya apakah jalan yang selama ini saya tempuh sudah benar," ungkapnya dengan lirih. Pastor Antonius, dengan mata yang penuh pengertian, menjawab, "Maria, hidup adalah tentang menemukan kebenaran di dalam diri kita. Jika hatimu berbicara demikian, maka tak ada salahnya untuk mencari jawaban yang membawa kedamaian sejati." Kata-kata itu seolah menyalakan secercah harapan dalam jiwa Maria yang terombang-ambing. Pada titik itu, Maria pun memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia memilih untuk mengubah jalan hidupnya, bukan sebagai penolakan terhadap iman yang pernah ia anut, tetapi sebagai pencarian jati diri yang lebih mendalam. Keputusan itu ia sampaikan kepada sesama biarawati dan para pemimpin gereja dengan hati yang berat namun penuh keyakinan. Keputusan tersebut menandai awal dari sebuah perjalanan baru, di mana cinta dan keyakinan akan saling menempa dalam satu tarikan nafas yang penuh harapan. Berita tentang keputusan Maria menyebar dengan cepat, menimbulkan keheranan sekaligus kecemasan di antara para jemaat. Di tengah segala ketidakpastian itu, Fajar yang mendengar kabar tersebut merasa campur aduk antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Ia tahu, jalan yang akan ditempuh Maria bukanlah jalan yang mudah. Namun, ia percaya bahwa setiap doa yang telah mereka panjatkan akan menjadi saksi bagi perjalanan cinta yang tak lekang oleh waktu. Malam itu, di bawah sinar bintang yang sama, kedua hati itu menyadari bahwa mereka telah mencapai titik balik dalam hidup. Cinta yang selama ini tersembunyi dalam keraguan kini berani mengemuka, siap menghadapi badai perbedaan demi meraih kebahagiaan sejati. Di ambang fajar, tersimpan harapan bahwa setiap langkah, meski penuh risiko, adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran yang lebih besar. Maria telah membuat keputusannya, tetapi langkah selanjutnya bukanlah hal yang mudah. Setelah meninggalkan gereja dan mengungkapkan niatnya untuk mencari kebenaran dalam dirinya, ia menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan sekitarnya. Para biarawati yang pernah menjadi keluarganya merasa kecewa, beberapa bahkan menolak berbicara dengannya. Jemaat gereja yang selama ini menghormatinya mulai mempertanyakan pilihannya. Namun, di tengah badai itu, Maria tetap berpegang pada keyakinannya bahwa ia harus mengikuti suara hatinya. Di sisi lain, Fajar juga tidak terlepas dari ujian. Kabar tentang kedekatannya dengan Maria mulai terdengar di lingkungan tempat ia bekerja. Beberapa orang mulai mempertanyakan apakah ia memiliki niat tersembunyi dalam hubungannya dengan Maria. Bahkan, sahabat-sahabatnya sendiri mulai memberikan pandangan skeptis. "Fajar, apakah kamu yakin ini bukan hanya sekadar rasa kasihan atau ketertarikan sesaat?" tanya salah seorang temannya suatu malam. Fajar hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku mencintainya. Dan aku ingin mendampinginya menemukan jalan yang ia cari, tanpa paksaan, tanpa tekanan." Cinta bukanlah tentang memaksa seseorang berubah, tetapi menemani mereka dalam perjalanan mencari kebenaran. Maria, yang kini telah keluar dari biara, mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia meminta bimbingan dari seorang ustaz yang dikenal karena kebijaksanaannya. Fajar tidak ingin terburu-buru, ia hanya ingin Maria mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri, bukan karena dirinya. Setiap malam, Maria merenungkan apa yang telah ia pelajari,
membandingkannya dengan apa yang selama ini ia yakini. Di hatinya, perlahan-lahan muncul ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, keputusan besar tidak pernah datang tanpa tantangan. Suatu hari, Pastor Antonius memanggil Maria untuk berbicara terakhir kali sebelum ia benar-benar meninggalkan kehidupannya sebagai biarawati. Dengan suara lembut, tetapi penuh ketegasan, sang pastor bertanya, "Maria, apakah kamu benar-benar yakin dengan jalan yang kau pilih ini? Kamu tahu ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keyakinan yang akan mengubah seluruh hidupmu." Maria mengangguk, meskipun hatinya masih sedikit bergetar. "Saya tidak pernah ingin mengkhianati siapapun, Pastor. Tetapi saya juga tidak ingin mengkhianati diri saya sendiri. Saya merasa damai dengan pilihan ini, dan saya ingin menjalani hidup dengan keyakinan penuh." Pastor Antonius tersenyum tipis. "Jika itu keputusanmu, maka aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Ingatlah, Maria, kebenaran sejati adalah yang memberikan ketenangan, bukan sekadar mengikuti perasaan. Aku harap kamu telah menemukannya." Dengan doa yang dipanjatkan untuknya, Maria meninggalkan gereja tempat ia tumbuh, dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya. Di luar, Fajar telah menunggunya. Mereka saling menatap, tanpa perlu berkata-kata. Mereka tahu, ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, tetapi awal dari babak baru yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, setelah melalui banyak pertimbangan dan pencarian spiritual, Maria dengan hati mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat, menandai babak baru dalam hidupnya. Tidak lama setelah itu, Fajar dan Maria mengikat janji dalam pernikahan sederhana, dihadiri oleh orang-orang yang mencintai mereka apa adanya. Cinta mereka, yang diuji oleh perbedaan dan rintangan, akhirnya menemukan jalannya sendiri. Di tengah perjalanan hidup yang penuh lika-liku, mereka sadar bahwa cinta sejati bukanlah tentang menyatukan 2 perbedaan dengan paksaan, tetapi tentang memahami, menerima, dan berjalan bersama dalam keyakinan yang membawa kedamaian. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Fajar dan Maria mulai menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun penuh dengan kebahagiaan. Maria, yang kini telah menjadi Maira setelah memeluk Islam, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia belajar dengan tekun, mendalami ajaran agama yang kini ia yakini dengan sepenuh hati, dan menjalani hari-harinya dengan penuh kedamaian. Fajar, seperti biasa, tetap menjalankan pekerjaannya dengan tekun dan penuh rasa syukur. Kini, ia tidak hanya menjadi seorang penjaga parkir, tetapi juga mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan bersama istrinya. Mereka membuka sebuah kedai kecil yang menjual makanan ringan dan minuman, yang menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh dengan berkah. Suatu hari, ketika sedang duduk di teras rumah mereka, Maira berkata kepada suaminya, "Fajar, dulu aku berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dengan mengikuti aturan yang telah aku yakini sejak kecil. Tapi kini aku sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang dan keyakinan yang tulus." Fajar menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Maira, perjalanan kita memang tidak mudah. Tapi kita telah membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung, saling memahami, dan saling menguatkan. Aku bersyukur karena Allah telah mempertemukan kita." Mereka berdua tersenyum, menikmati senja yang indah. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa setiap ujian yang telah mereka lalui semakin memperkuat cinta dan keyakinan mereka. Dari kisah perjalanan cinta di atas yang saya sajikan, ada beberapa hikmah dan pelajaran, yang diantaranya. Hikmah pelajaran pertama yang perlu kita petik yaitu, cinta sejati tidak mengenal batas. Fajar dan Maira membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang latar belakang, tetapi tentang saling memahami dan menerima. Yang selanjutnya,
Keyakinan adalah pilihan pribadi. Maira menemukan kedamaian dalam Islam bukan karena paksaan, tetapi karena pencariannya sendiri. Berikutnya, kesabaran dan ketulusan akan berbuah manis dalam menghadapi rintangan dan penolakan. Fajar dan Maira tetap teguh dan bersabar hingga akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan sejati. Yang berikutnya, hidup sederhana, hati bahagia. Kekayaan bukanlah ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan sejati ada dalam hati yang tenang dan penuh syukur. Dengan cinta dan keyakinan yang mereka genggam, Fajar dan Maira melanjutkan perjalanan hidup mereka dengan penuh kebahagiaan dan berkah. Mereka percaya bahwa setiap rintangan yang datang hanyalah ujian untuk menjadikan mereka lebih kuat dalam iman dan cinta. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif dalam kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kebenaran. Cahaya naungan petunjuk Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.